Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pemirsa RCC TV dimanapun berada, pada kesempatan perdana untuk tayang Inspirasi Bebas Riba dari Riba Krisis Center bekerja sama dengan Niaga TV. Jadi pada kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk pertama kali memperkenalkan segmen Inspirasi Bebas Riba yang mengangkat kisah-kisah teman-teman kita yang sudah bebas dari riba atau kisah-kisah mereka yang bisa tanpa riba. Baik, pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Rosyidi dan Ibu Meta Safari. Mereka berdua adalah pasangan yang sudah bebas riba dan datang kemari dan memberikan kepada kita semua kisah-kisah mulai dari perkenalan mereka dengan akad-akad riba, kemudian apa yang terjadi setelah itu, kemudian apa yang membuat mereka kemudian bisa bersungguh-sungguh bertaubat lalu kemudian sampai hari ini bisa bebas riba. Mudah-mudahan dari cerita mereka kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk yang belum ataupun yang sudah telanjur. Baik, kita sapa dulu kepada Pak Rosyidi dan Bu Meta Safari. Assalamualaikum Pak, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Baik Pak, ini baju kita sama nih. Ya, kebetulan ini juga kita memperkenalkan seragam RCC. Jadi di dunia ini hanya 3 orang yang punya. Sementara ini nanti kita cetak secara massal. Ya Pak ya? Betul. Baik, Bu Meta dan Pak Rosyidi, barangkali bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa RCC TV tentang latar belakang Bapak dan Ibu gitu ya. Barangkali profesinya, terus barangkali hal-hal yang perlu diperkenalkan. Ya, silakan dari Pak Rosyidi barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rosyidi, dosen dari Politeknik Negeri Jakarta. Kalau tinggalnya Pak? Tinggalnya di Sawangan. Sawangan ya sekarang. Pasir Putih, Depok. Baik. Ya. Ibu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Meta Safari. Saya profesinya sebagai guru di salah satu SMA negeri di Depok. Saya tinggal di Sawangan, Depok. Sawangan Depok ya, tentu satu rumah dong. Namanya kan pasangan suami istri. Iya. Baik, pemirsa RCC TV, jadi beliau berdua adalah dosen dan guru ya, tentu perpaduan yang sangat ideal begitu ya, tenaga pendidik. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa saya bertemu atau RCC bertemu dengan mereka di tahun 2016. Jadi di tahun itu barangkali kita juga belum punya lembaga hukum ya, karena lembaga hukum Indonesia tanpa riba baru kita buat di tahun 2017. Jadi ketika itu kita bertemu pada sebuah acara, lalu kemudian ditindaklanjut lagi di kita waktu itu masih punya namanya klinik advokasi. Nah, barangkali cerita sedikit Pak Rosyidi dan Bu Meta, bagaimana sih ceritanya dulu sebelum atau sebelum kenal riba dan setelah itu, setelah kena riba tuh sebabnya apa sih? Ibu atau Bapak yang mau cerita duluan nih? Boleh? Ibu atau Bapak? Ya. Sebelum kena riba, awalnya ada koperasi Pandawa namanya. Gitu ya, baik. Ada koperasi Pandawa ini menggiurkan, menjanjikan. Ya. Akhirnya kami di sana masuk dalam satu organisasi yang namanya koperasi. Nah, kemudian menjanjikan adanya kelebihan. Dalam Baik. waktu 1 bulan ada kelebihan sekitar hampir 10%. 10% ya. Waktu itu sudah tahu bahwa itu tambahan itu adalah riba? Belum. Oh, tahu, belum. Baik, belum tahu, baik. belum tahu. Ya, Ibu ada tambahan mungkin ceritanya? Sebelum mengenal riba, Iya, sebelum mengenal riba. kita pernah nyicil motor waktu itu ya. Oh, baik. Nyicil motor dan nyicil mobil karena nggak tahu bahwa kendaraan ya. itu bahwa itu adalah riba. Nah, setelah kita mengikuti koperasi yang tadi disebutkan, Ya. awalnya itu bagus, profitnya masuk setiap bulan. Bulan ke-10 sempat stop karena ada masalah di dalam perkoperasian itu. Karena di stop, otomatis duit kita mengendap di sana, Pak Ustadz. Ya kan? Tidak bisa lagi mencicil. Awalnya kita masuk sedikit. Karena bagus profitnya, akhirnya mengagunkan surat rumah kita
untuk dimasukkan ke dalam koperasi itu agar profitnya juga lebih besar. 6 bulan pertama bagus keluar, bulan ke-7 sudah tidak keluar lagi. Kita bingung untuk buat cicilannya. Baik, jadi ini juga barangkali bisa sekaligus kita bedah ya pemirsa, bahwa kebanyakan orang-orang yang ya terjebak ke dalam riba seringkali karena mereka tidak tahu. Tadi seperti contohnya dari kisah Pak Rosidi dan Bu Meta, awalnya mereka tidak tahu berkaitan dengan bahwa tambahan yang 10% tadi atas dasar simpanan ya yang memastikan tambahan itu adalah riba. Jadi dalam posisi ini berarti Bu Meta dan Pak Rosidi ada di posisi kreditur sebagai orang yang menyimpan di koperasi, kemudian juga ya ada di posisi debitur sebagai tadi ceritanya adalah debitur dari kepemilikan kendaraan melalui leasing. Nah, berkaitan dengan leasing ini barangkali juga perlu saya ulas sedikit ya, kenapa leasing itu masuk dalam kategori riba? Karena memang skema yang berlangsung adalah skema pinjaman ya, jadi setiap pinjaman yang memberikan manfaat atau kelebihan itu adalah riba. Karena leasing itu tidak pernah menjual kendaraan, ya mereka hanya memberikan tambahan atas uang muka yang sudah masuk melalui ya biasanya ke dealer. Jadi hanya memberikan tambahan saja, sehingga ya leasing itu hanya memberikan pinjaman sehingga tambahannya menjadi riba. Biasanya kemudian ada juga diikuti dengan ya denda, penalti dan seterusnya. Baik, boleh tahu ketika ini Bu Meta, Pak Rosidi mulai tahu bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, adalah riba, adalah maksiat, itu pas kapan momentumnya itu? Momentum boleh ini siapa dulu? Nah, pada setelah kita ambil kelebihan tadi itu kan, ya. Itu kita sakit-sakitan. Oh ya. Yang namanya berobat ke dokter itu sebulan bisa 2 kali. Baik. Gitu. Terus juga suasana di rumah kurang nyaman, nggak betah tinggal di rumah. Gitu, panas aja gitu. Baik. Jadi setelah kenalnya itu ya kebetulan sesama teman yang jadi korban koperasi itu mengundang ini loh, ada solusi yang bisa membantu kita mengatasi ini. Begitu ya, memang sih mohon maaf ya Pak Ustadz, saya memang Islam dari lahir, cuma membahas dari sekolah tuh, dari SD, SMP, SMA, membahas di pelajaran agama, membahas tentang riba itu sepertinya sangat kurang ya. Kita harus belajar sendiri kayaknya. Untuk belajar sendiri kan perlu ada orang yang membimbing gitu. Jadi saya benar-benar baru tahu ya setelah tua ini. Dari kecil nggak tahu. Baik. Ya mungkin salah satu sarana itu nanti di mata pelajaran agama, baik dari SD, SMP, SMA, tolong diselipkan tentang riba ini lebih agak dalam. Karena biasanya di kupasnya cuma sedikit itu. Kayaknya mulai dari itu. Saya sadar berriba. Sakit-sakitan, rumah tangga juga ribut. Karena kan saya tahu kalau ribut tuh katanya rezekinya kurang bagus, kurang berkah. Kemudian kita ditemukan oleh program Pak Ustadz namanya RCC. Waktu itu masih RCC masih namanya buka open house. Acara-acara open house di daerah TB Simatupang. Oh iya. Itu tadi ya kita ikutin sekali. Oh ini kayaknya pencerahan, tapi sekali belum, karena ramai waktu itu yang ikut. Kita tidak bisa lebih detail, lebih dalam lagi nanya-nanya. Kemudian ngadain lagi di pasar Minggu. Nah di situ saya memberanikan diri nanya langsung personal sama Ustadz. Bagaimana caranya bebas riba dan bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Begitu. Pak Rosidi ada tambahan barangkali? Oke, setelah saya ngikutin dari open house dari Pak Ustadz, itu ada mobil masih dipegang Pak Ustadz. Kemudian juga ada 3 mobil lah gitu. Nah dari ilmu yang didapat dari Pak Ustadz,
bahwa apa yang saya lakukan itu salah ternyata. Akhirnya secara spontan saya berkompromi dengan istri, bagaimana nih kalau kita mau bebas riba, semua harus kita lepaskan. Akhir dari situlah kita ada mobil satu dilepas dikembalikan, karena tiga mobil itu kredit semuanya. Baik. Mobil kedua dikembalikan lagi tanpa kita minta. Ya. Dan yang terakhir mobil ketiga. Nah, setelah tambah tahu kita itu riba, kehidupan kita semakin susah ternyata. Oh, Mau makan aja susah, baik. mau biaya sekolah susah. Pernah anak mau kuliah juga nggak bisa. Kemudian saya mau melanjutkan sekolah buat nyusun skripsi saya, tesis saya juga nggak bisa. Karena masih ada ngeganjel riba itu. Akhirnya setelah saya lepaskan apa semua, beberapa waktu berjalan, hampir nggak sampai setahun. Sama sekali tidak punya apa-apa, jangankan mobil, motor aja nggak punya. Nah, sebelum setahun, nah itulah baru kita merangkak dikit. Alhamdulillah dari situ baru kita akan berjalan lagi. Bahwa ternyata memang riba itu bukan membawa nikmat, tapi membawa sengsara gitu Pak Ustadz. Insya Allah ya. Perasaan sesudah mengembalikan ke leasing itu. Jadi kita tidak pernah didatangi debt collector dari leasing belum. Ya, ya. Sebelum didatangi udah kita kembalikan. Oh, diserahkan gitu ya. Diserahkan, padahal Ya. pihak leasing mencoba masih merayu. Coba dulu Bu, itu mana pinjam aja dulu sama saudara, sama tetangga, coba dulu bawa. Tapi tidak, kita udah bertekad bahwa itu kita semua kembalikan. Berangkat ke Blok M, ulangin ke leasing di salah satu leasing, pulang naik bis itu plong. Lega ya. Lega gitu, nggak punya apa-apa, yang penting bulan depan nggak ngangsur itu luar biasa. Itu tidur jadi lebih nyenyak, makan jadi lebih nikmat, walaupun cuma pakai tahu sama garam. Masya Allah ya. Mungkin Pak Ustadz waktu tahun 2016 lihat saya kan, Ya. dan sekarang itu ada perbedaan ya Tat ya. Ya, ya. Bisa lebih mengekspresikan apa yang ada di ini di pikiran saya, bisa lebih itu, bisa lebih ceria lah istilahnya menghadapi hidup. Jadi saya jadi nggak takut lagi. Apakah karena ada akhirnya surat rumah ditaruh di bank, tidak kata Ustadz kan jangan dibayar bunganya gitu kan, otomatis didatangi kan kita karena tidak bayar-bayar. Tapi kami udah pasrah, toh dulu juga kita tidak punya rumah kan gitu, kalaupun harus ngontrak santai aja, yang penting setelah kita tobat alhamdulillah anak jadi pada nurut Ustadz. Kalau dihilangin, ya. jadi malah tambah pinter sekolahnya, dan kita hubungan suami istri keluarga juga jadi lebih harmonis karena sama-sama ayo susah senang sama-sama itu Tat. Baik, alhamdulillah ya. Jadi barangkali juga merupakan sebuah kesaksian ya pemirsa dimanapun berada bahwa yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan, membinasakan riba. Itulah janji Allah yang pasti akan Allah tepati. Jadi kepada siapapun yang masih ada dalam ribanya, ketahuilah bahwa janji Allah itu pasti akan dilakukan. Maka seharusnya kita ketika sudah tahu bahwa itu riba, harus sesegera mungkin. Bahasa kami sekarang itu bukan lagi menunggu besok gitu ya, bahkan tidak perlu menunggu sampai berkedip. Tinggalkan riba ya. Kisah-kisah tadi berkaitan dengan apa yang terjadi kemudian di rumah tangga, sakit-sakitan dan yang lain-lain semacam ya, bagaimana ketidakberkahan itu bisa sangat terasa. Itu merupakan bentuk lain dari ya kehancuran itu sendiri, ketidakberkahan itu sendiri ya. Jadi kalau tadi sebut Ustadz begitu dari tadi ya, saya juga perlu menyampaikan kepada para pemirsa di sini bahwa saking persoalan riba itu begitu terasa berat ya, sampai-sampai ada orang yang berbicara tentang riba seolah-olah kelihatan banyak ilmunya gitu ya. Makanya dalam hal ini sebetulnya saya melalui RCC itu hanya meneruskan saja. Jadi nanti berikutnya jangan panggil Ustadz ya Pak Bu ya, berat soalnya ya. Panggil UT, U untuk uncle begitu ya Pak Bu. Ya siap. Gitu ya. Baik, siap. jadi kita lanjut lagi berkaitan dengan tadi kan sudah tahu tuh titiknya ketika sudah sampai edukasi tentang bahwa itu riba gitu ya. Kemudian sampai juga tadi keputusan untuk memulangkan kendaraan, kemudian juga berani untuk stop maksiat ribanya, lalu
ya mendapatkan tekanan-tekanan di awal. Nah, itu cerita tekanan-tekanan penagihan itu kayak apa? Dan pemirsa RCC TV perlu diketahui bahwa Bu Meta dan Pak Rosyid ini salah satunya ya mereka punya akun kredit di rekening di salah satu bank syariah. Ya, salah satu bank syariah. Nah, ketika memang kami bedah waktu itu ternyata memang skemanya masih skema riba. Ya, makanya kemudian saya sampaikan diyakini dulu, ketika sudah diyakini ya harus mengambil keputusan. Ya, kemudian juga menghadapi tekanan-tekanan. Nah, tekanan-tekanan itu coba diceritakan, Pak, Bu, gimana? Tekanannya? Ya, tekanan-tekanan penagihannya. Iya, wah luar biasa Tata, pengalamannya. Karena sudah tobat riba, tidak mau bayar lagi dan memang buat nyicilnya juga belum ada, ya didatangilah ke rumah, datang ke rumah, kapan masih bagus-bagus. Kalau kami tidak ada di rumah karena kerja, itu pakai surat panggilan pertama, anak yang terima. Lalu masuk lagi panggilan kedua, saya tetap koordinasi dengan Uncle. Uncle Taufik bilang, baru surat Bu, tenang aja, nanti kita tunggu yang ketiga. Gak lama sebelum datang surat ketiga, datang ke rumah, dikabarkan sama anak bahwa ada bagian penagihan dari bank syariah tadi, nyusul lah ke kantor saya. Yang nyusul ke kantor. Awal-awalnya sih saya deg-degan, karena kan ini pengalaman pertama, belum pernah ditagih-tagih dan memang belum pernah punya utang yang sebanyak ini dan sampai diketahui oleh orang gitu, orang banyak kan gitu. Ya saya hadapi walaupun dengan deg-degan, kan Kak Ustadz bilang hadapi aja, kenapa harus tidak berani. Satu orang datang, 2 orang pernah. Akhirnya pernah didatangi sampai 15 orang, kebetulan saya masih di kantor, anak saya yang telepon, Bun, ada 15 orang. 15 orang ini yang ya suku tertentu lah itu ya. Itu mondar-mandir depan rumah, itu anak saya udah nangis-nangis. Terus saya langsung koordinasi dengan Uncle. Ini gimana? Ya biarin aja Bu, orang mau jalan, itu kan jalanan umum gitu. Kalau mereka sampai menyentuh, itu malah atau buat onar, tinggal lapor RT kan gitu. Karena merasa dapat kekuatan, jadi saya agak tenang sedikit sih, tenangnya sedikit. Karena saya punya anak perempuan kan di rumah. Ya kan, saya bilang jangan keluar. Siap-siap aja Bun, nanti dia ke sekolah kan gitu. Saya koordinasi sama security, nanti kalau ada yang cari bilang aja saya tidak ada kan begitu. Kan takut didatangi 15 orang. Saya tunggu, alhamdulillah sih tidak sampai ke sekolah. Dan mereka juga ternyata tidak sampai 5 menit tuh keliling-keliling rumah kita. Gitu, bener kata Ustadz bahwa kalau mereka buat onar tinggal lapor RT. Kalau melakukan tindakan yang kekerasan secara fisik, kata Uncle, ibu menang, ibu malah hutangnya lunas. Kok bisa? Saya bilang gitu. Akhirnya di pertemuan berikutnya lagi saya tanya, kok bisa ya Tat? Iya, karena memang udah ada aturannya, ada undang-undangnya, tidak boleh main fisik atau melakukan perbuatan yang bisa membuat keonaran. Jadi gitu, Tat. Jadi lebih berani saya menghadapi itu. Ya. Ya walaupun tekanan sangat berat banget pada waktu gitu itu. ya. Iyalah. Gimana tuh Pak? Kalau dari sisi Bapak apa ceritanya? Nah, tekanan-tekanan ini sebenarnya terjadi pada istri saya. Iya, karena nama waktu dua anggaran rumah tuh nama istri. Yang dipakai. Debiturnya atas nama ibu. Betul. Baik. Kalau saya sih sebagai yang nggak pernah ditekan-tekan ke kantor saya nggak pernah memang gitu loh. Tapi perasaan itu juga dibicarakan, ngobrol ke saya, istri saya begini. Ya akhirnya saya alhamdulillah dengan ketemunya Pak Ute, bisa memperkuat. Kita hadapi sama-sama apapun yang terjadi gitu. Karena kita udah niat untuk bebas daripada riba. Selama itu emang kita udah nggak nyicil lagi. Selama mengenal namanya RCC itu gitu loh. Tapi bukan berarti kita istilahnya membebaskan hutang, bukan. Hutang tetap saya cicil. Saya simpan tapi di simpu program pelunasan utang. Baik. Gitu. Baik, pemirsa CCTV, jadi pertama berkaitan dengan
kasusnya Bu Meta ya, kasus advokasi melepas riba Bu Meta dan Pak Rosyidi, perlu juga kami sampaikan ya bahwa pertama, ini tidak ada sentimen apapun terhadap institusi syariah. Justru dengan cara beginilah RCC ingin membangun institusi syariah ya berkaitan dengan akad dan implementasi akadnya. Sehingga kalau akadnya benar tetapi implementasinya tidak mengikuti dari akad itu, maka koreksi yang kita lakukan tentu ya dalam hal ini adalah melakukan ya masukan terhadap apa yang sudah terlanjur tersebut. Ya itu yang kami lakukan terhadap advokasi melepas ribanya Bu Meta ya. Kemudian yang kedua, ya memang pada akhirnya kalau kita bicara penanganan, ya memang ada kesamaan antara bank konvensional dengan bank syariah berkaitan dengan cara-cara penagihan. Ya pada waktu itu saya tidak habis pikir bagaimana mungkin ada institusi syariah yang melakukan upaya penagihan ya dengan pendekatan premanisme. Ya maka waktu itu saya juga agak cukup greget ya. Saya justru berharap ada keributan sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai pintu masuk untuk ya memberikan katakanlah shock terapi berkenaan dengan cara-cara penagihan yang tidak islami tersebut ya. Jadi kesamaan mereka pada akhirnya soal bank konven dan masyarakat pada saat mereka melakukan upaya penagihan, oh ternyata sama saja ya. Itu yang membuat kami prihatin di RCC. Baik, kita akan lanjut lagi nih ya di segmen kedua. Nanti kita akan masuk kepada bagaimana sih tipsnya atau pesan-pesannya juga ya berkenaan dengan kondisi yang sudah bebas riba hari ini ya. Kita sambung lagi insyaallah.